Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat Pak Martin dan pimpinan Komisi 6 yang mengikuti rapat secara virtual dan para direksi BUMN, perbankan dan pegadaian yang hadir dalam kesempatan ini, disampaikan oleh teman-teman fraksi terdahulu sudah cukup panjang dan lebar, dan memang itulah dinamika ataupun problematika yang ada dalam persoalan yang kami temukan juga di masyarakat. Ternyata memang keluhan-keluhan itu benar adanya, ternyata memang dari sistem. Artinya memang ada sedemikian aturan yang membuat masyarakat tidak bisa mengakses secara mudah kaitannya dengan kebijakan relaksasi maupun restrukturisasi pinjaman itu. Terkait dengan hal itu kepada para direksi Bank Himbara, tadi kami belum mendapatkan data seberapa banyak yang sudah disetujui pengajuan relaksasi dari para pelaku ekonomi, baik yang mikro maupun yang ekonomi menengah maupun yang besar, karena tadi ada 3 skemanya gitu. Jadi pengajuannya ada berapa, yang disetujui itu ada berapa, sehingga tidak hanya sekedar penjelasan-penjelasan baik secara melalui media, tetapi kita ingin membutuhkan data yang konkret gitu, bahwa ada sekian pelaku usaha yang sudah kita bantu dan semacamnya gitu. Ya, karena kalau kita bicara kaitannya dengan pengalaman lapangan, tentu keluhannya itu ya beragam gitu. Belum lagi misalkan teman-teman yang berprofesi sebagai ojek online itu nyaris tidak bisa mengakses kebijakan relaksasi ini. Misalkan ada ketentuan tidak pernah menunggak bulan sebelumnya. Rata-rata teman-teman ojek online keluhannya itu ya dia nggak bisa, karena upah harian yang dia dapatkan seringkali tidak mencukupi. Dan tentu ini harus ada skema, diatur skema kembali agar secara keseluruhan bisa terfasilitasi. Terkait dengan masih di perbankan, kaitannya dengan BTN, skema terkait dengan relaksasi di bidang KPR itu seperti apa? Karena yang mengajukan KPR itu bukan, yang perlu dibantu itu juga tidak hanya teman-teman yang pelaku usaha, teman-teman yang mengajukan KPR di bank, bisa jadi mereka juga sangat terdampak karena untuk sementara waktu diistirahatkan dari tempat kerja. Tentu mereka tidak bisa melakukan pembayaran, dan kami mohon datanya juga. Selanjutnya, ini juga masih di perbankan. Tadi ada harapan dari teman-teman, harapannya agar BUMN yang menyimpan uangnya di bank itu ya tidak ditarik lah, kecuali hanya untuk kebutuhan operasional. Nah, kita ingin tahu juga apakah sejauh ini sudah ada indikasi misalkan penarikan baik tunai maupun melalui ATM, penarikan selama masa COVID ini masih dalam tahap yang wajar atau seperti apa? Yang berikutnya, ini perlu juga, karena kemarin kami juga rapat dengan BUMN yang lainnya, baik itu farmasi, pangan maupun transportasi. Apakah juga dari bank-bank ini memberikan keringanan kepada nasabah perusahaan yang terdiri dari BUMN tersebut? Jadi tidak hanya misalkan yang diurus hanya pelaku UMKM, karena kalau melihat dari skemanya termasuk yang juga difasilitasi. Kita juga ingin paparannya, karena juga meminta bantuan kepada kami untuk menyampaikan kaitannya dengan kemudahan terkait pembayaran, khususnya tanggungan yang jatuh tempo. Tahun kemarin 18,9. Terakhir ke pegadaian. Nah, alhamdulillah kalau pegadaian masih survive karena masih rame, karena jaminannya jelas, orang meminjam uang, itu jaminannya jelas, barangnya ada. Tetapi dengan situasi yang seperti ini juga perlu dipikirkan adanya kelonggaran, sedikit kelonggaran tetapi tidak menghilangkan substansi dari persyaratan itu. Tadi juga disampaikan bahwa hotel-hotel milik BUMN pegadaian baik di Semarang maupun di Surabaya itu sudah diperbantukan untuk
menampung para tenaga medis, kami mengapresiasi itu. Tentu operasionalnya masih seperti yang lalu gitu. Tentu ini berpengaruh pada operasional. Di satu sisi pendapatannya tidak ada karena diperbantu tenaga medis, hotel-hotelnya itu. Tetapi pengeluarannya masih tetap ada, dan kita juga ingin mendapatkan gambaran data terkait dengan pengeluaran dalam bidang ini. Mungkin itu saja, selebihnya nanti kita sambung di putaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.